Shalom. Shalom. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan meninggalkan seluruh masalah, seluruh problema, seluruh bagian yang menghalangi kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan tunduk kepala sejenak meminta kekuatan dan penyertaan Tuhan agar ibadah hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam saat teduh mulai. Selesai, saya mengajak kita sekalian untuk menyiapkan nyanyian kemenangan iman nomor 43. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan bait ketiga dalam keadaan berdiri. Kita telah memasuki bulan Natal, bulan di mana kelahiran Sang Juru Selamat untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu Dia layak untuk diagungkan di pagi hari ini. Dengarlah malak menyanyi, mulia bagi Raja, dan seterusnya. Nyanyian kemenangan iman nomor 43. Dengarlah malak menyanyi, mulia bagi Raja. Islam atas bumi anak Allah lahirlah. Sekalian bangsa baik bersuka, ikut nyanyian di surga. Yesus anak Allah jadilah di Betlehem. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Isi surga sentiasa bersembah di hadratnya. Sekarang Yesus telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja ini beri sentosa, mengampuni yang berdosa. Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengarlah malak nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Raja selamat yang besar, matahari yang benar sudah terbit dan memberi terang, serta hidup yang senang. Karena kita ditanggalkan semua kemuliaan, Allah turun ke dunia, memberi selamat manusia. Nyanyi, mulia bagi Al-Masih. Kita akan nyanyikan satu pujian yang menyatakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Akhir dari pujian ini, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hendrik Klerik STH akan memimpin kita dengan doa pembukaan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi. Segala pujian, hormat, syukur dan sembah kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah pencipta segalanya, Allah yang mengasihi kami, Allah yang Immanuel, Allah yang kami panggil dan kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah datang untuk mencari dan mengasihi kami, mengangkat kami dari lumpur dosa, membebaskan kami daripada rantai iblis, menjadikan kami sebagai umat Allah, milik kepunyaan-Mu, ahli waris kerajaan surga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan setia-Mu, kemurahan-Mu yang telah terbukti nyata di dalam kehidupan kami. 6 hari lamanya ya Tuhan, bahkan 11 bulan Tuhan telah menyertai kami semua. Hari ini kami ada di bulan yang terakhir. Kami masuk di dalam bulan Natal, bulan di mana kami memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Engkau lahir di dalam dunia menjadi sama dengan kami, karena Engkau mau supaya tidak ada seorang pun yang kelak akan binasa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini hari perhentian-Mu. Kami telah datang dengan tujuan untuk memuji menyembah Engkau, mensyukuri segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib
yang luar biasa dalam hidup kami, membawa semua beban pergumulan di dalam doa-doa kami, dan kami terus rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berkatilah ibadah raya kami hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan kami. Berkatilah ibadah ini ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus, membawa kami masuk lebih dalam, menikmati kehadiran Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir, apapun keadaan situasi mereka, Roh Kudus jamah dengan luar biasa. Biarlah ketika kami pulang dengan satu kepastian, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala bentuk pekerjaan iblis yang menyelinap masuk, mengganggu, menghambat yang baik kami terima, kami patahkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua puji-pujian penyembahan kami hari ini. Kami mau menyanyi untuk Tuhan, bermazmur untuk Tuhan, karena Tuhan terlalu baik dan terbukti di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. Serahkan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Semua katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis di bagian-bagian akhir dari Kemenangan Iman, nomor 307 halaman 272. Saya akan membaca cetakan yang tipis atau yang ganjil. Ibu bapak jemaat Tuhan membaca cetakan yang tebal atau yang genap. Dan dua bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Puji-pujian akan Allah. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon ara. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang yang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai terunan dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Tiga bagian terakhir kita akan baca bersama-sama. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umat yang dikatakan. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab namanya itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Ia meninggalkan segalanya milik kepunyanya. Ia datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu Ia layak dipuji dan dimuliakan. Ia layak disembah dan diagungkan. Terpujilah Tuhan yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama orang beriman di segala zaman dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kedatang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Karena itu saja kita menyiapkan nyanyian kemenangan iman nomor 165. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman, puara bertambah sepenuh. Berkenankan Tuhan, ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang hebat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita dalam masalah, dalam problema, dalam semua bagian yang menghalangi, mengganggu kehidupan kita, Dia Allah Tuhan yang senantiasa siap bersama-sama dengan kita. Saya mengajak kita sekali lagi, kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 266. Badai tofan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam, terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takut mula lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia
Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanmulah pelindungmu. Penaunganmu tetap tentram, Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, kalau kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Bagaikan gunung yang tetap, ya Tuhan Kau pelindungku. Engkau penolong yang dekat, ya Tuhan Kau pelindungku. Ya Yesus gunung batu di dunia, teduh kesal. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian untuk kita masuk di dalam doa syafaat, yaitu betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan,
sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah, engkau yang layak, engkau yang layak untuk. Benar ya Tuhan, ini ungkapan hati kami kepadamu ya Bapa. Betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Tuhan menyertai hari-hari hidup kami. Tuhan menolong hari-hari hidup kami. Jika kami mengungkapkan satu persatu kebaikan Tuhan dalam hidup kami, tidak mampu bibir kami berkata tentang kebaikan-Mu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami hidup, kami diberikan anugerah hanya karena kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami bukan manusia yang layak Tuhan. Kami hanya manusia yang berdosa, yang tidak layak untuk diselamatkan. Tapi karena cinta Tuhan bagi kami, kami begitu berarti di mata-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajari kami Tuhan, untuk kami senantiasa bersyukur. Dengan hidup yang Tuhan kasih hari ini, kami memakai hidup kami dengan sebaik-baik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini kami ada Bapa, kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, pribadi maupun keluarga. Semua karena Tuhan mengasihi kami. Bukan karena kami layak, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena cinta dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami telah menjalani 1 minggu lamanya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami. Tuhan melakukan mujizat-mujizat Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan dalam hidup kami. Tetapi pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur kami dari dalam isi hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami menaikkan doa kami menaikkan pengucapan syukur kami kepadamu, sampai kepada tata-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami dalam 1 minggu lamanya. Kami menjalani, kami melalui hari-hari hidup kami di dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami melihat tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami tidak setia untuk Tuhan, kami selalu keluar dari jalan-jalan Tuhan, tetapi kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu dengan berbagai pergumulan hidup kami, dengan berbagai persoalan hidup kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah hadir lebih dulu dalam rumah ini. Tuhan mendengar semua jeritan hati kami Bapa. Tuhan yang baik, kami berdoa Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan melayani dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kedua hamba-Mu,
dan semua BPJ yang mengambil bagian senantiasa melayani Tuhan dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang senantiasa melayani Tuhan. Taruh hati yang setia, yang terus setia mengiring Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Kami berdoa bagi pribadi-pribadi mereka dan keluarga. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani dalam jemaat ini Tuhan. Tuhan memberkati terus senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, ada kesaksian-kesaksian di pagi hari ini dari setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa bagi saudara Jimmy Murib, di mana dia bersyukur Tuhan menolong dalam studinya selama ia berkuliah di kota Jayapura. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anakmu Jimmy Murib. Ia mengucap syukur Tuhan membantunya. Ia boleh menyelesaikan studinya di Uncen dan boleh diwisudakan di tanggal 30 November kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menolong anakmu. Tuhan memberkati anakmu Jimmy Murib dalam setiap pergumulannya, dalam masa depannya, dalam pekerjaan yang Tuhan akan sediakan bagi setiap anak-anakmu. Tuhan memberkati semua pergumulannya, keluarganya. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel, pemuda-pemudi yang boleh diwisudakan juga bersama-sama di tanggal 30 kemarin. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Ada satu pengucapan syukur yang mereka naikkan. Mungkin mereka tidak menyaksikan hari ini Tuhan, tapi mari Tuhan melihat isi hati mereka. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh diwisudakan kemarin. Dalam masa depan, pergumulan mereka, pekerjaan mereka ke depannya, kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa melayani Tuhan dalam jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa Bapa, ada satu pengucapan syukur dari saudara Manase Wenda, di mana Tuhan menolongnya, di mana Tuhan menyertainya. Jika ada satu permasalahan yang ia boleh hadapi, kami percaya tangan Tuhan yang kudus, tangan Tuhan yang besar akan menolong setiap anak-anak Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan menyatakan mujizat-mujizat Tuhan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menolong anakmu Manase Wenda. Ia boleh keluar Tuhan. Dan hari ini ia menyaksikan kebaikan Tuhan. Jika ia mengungkapkan satu persatu kebaikan Tuhan, ia tidak dapat berbicara Tuhan. Karena pertolongan Tuhan selalu ada baginya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan terus memberkati Manase dalam setiap tugas perkuliahannya, masa depannya, pergumulan anak ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur juga Tuhan bersama-sama dengan Bapak Wenda yang boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu, semua anak-anak. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan anak-Mu, Bapak Dimo, yang dimana hamba-Mu boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai keluarganya. Tuhan menolong hamba-Mu, di mana hamba-Mu boleh melalui diklat selama 4 bulan lamanya. Terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi hamba-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Dimo dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan selama di kota Sarmi. Tuhan memberkati terus. Mengucap syukur bersama-sama Bapak dengan Fani Oparai yang boleh di mana Tuhan membantu dan menolong anakmu sehingga ia boleh diwisudakan bersama-sama dengan teman-temannya yang lain di tanggal 30 kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada satu pengucapan syukur dari anak-anakmu. Tuhan Engkau memberkati semua masa depan pergumulan anakmu Fani. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada banyak pengucapan syukur dan kesaksian dari anak-anak Tuhan jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Dan mereka tidak menyaksikan satu persatu Tuhan. Tapi hari ini hamba berdoa, Tuhan Engkau memberkati semua jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami berdoa Tuhan di pagi hari ini bagi setiap anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi Jemaat Karmel yang mungkin hari ini bergumul untuk masa depan mereka, yang mungkin bergumul untuk pekerjaan mereka, yang mungkin bergumul untuk pendidikan mereka, yang mungkin bergumul untuk biaya kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi jawaban dan pertolongan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemuda-pemudi Jemaat Karmel. Mungkin hari ini mereka bergumul untuk tempat tinggal mereka. Yang tinggal di asrama-asrama, yang tinggal di gubuk-gubuk, bahkan yang tinggal di kos-kosan hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mencukupi segala sesuatu, kebutuhan, keperluan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa bekerja dalam pelayanan yang Kau percayakan, Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Tuhan akan menyatakan setiap pertolongan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan bagi setiap pemuda-pemudi yang mereka menyerahkan kehidupan mereka untuk melayani Engkau dalam Jemaat Karmel sebagai kostor. Hari ini kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka. Semua kehidupan, pergumulan, tenaga mereka yang mereka keluarkan untuk melayani Engkau, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa bagi jemaat-Mu, Jemaat Karmel. Hari ini mereka datang dengan berbagai pergumulan hidup mereka. Mungkin mereka datang dengan berbagai penyakit hari ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Mungkin mereka datang dengan sakit pergumulan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, mungkin hari ini mereka sakit, di rumah sakit, bahkan di rumah-rumah. Tuhan datang mengunjungi mereka satu persatu, memberikan kesembuhan bagi mereka. Supaya di minggu-minggu yang akan datang, mereka menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Mungkin hari ini jemaat-Mu mereka datang dengan beban pergumulan hidup mereka. Mereka berdoa untuk suami, istri, anak-anak mereka. Mereka berdoa Tuhan untuk pendidikan, biaya ekonomi keluarga, kondisi dan situasi yang hari ini mereka alami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi pertolongan pertama bagi mereka. Taruh iman dan pengharapan yang teguh bagi jemaat-Mu untuk terus melihat kebaikan dan karya-karya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, mungkin bagi jemaat-Mu hari ini, mereka bergumul untuk pekerjaan mereka, mereka bergumul untuk usaha mereka. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Bapa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam Jemaat Karmel yang sekolah di luar. Kami berdoa Tuhan untuk Ingrid dan Ona Ayomi. Kami berdoa bagi Sarah dan Dennis Endekrai yang ada di Jerman. Tuhan jaga, lindungi dan sertai anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi Tinus Dimo yang di Amerika, Ella Madai yang ada di Jakarta, dan semua anak-anak Tuhan yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami mohon Tuhan, Engkau menjadi orang tua, menjadi sahabat yang tidak kelihatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa yang baik bagi anak-Mu Ingrid Ayomi yang mungkin hari ini ia bergumul Tuhan untuk pergumulan biaya hidup dia, pendidikannya. Hari ini ia mengalami permasalahan yang ia alami di asramanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, memberikan kekuatan bagi anak-Mu. Tuhan terus taruh harapan iman untuk ia terus melihat bahwa ada satu penyertaan Tuhan, ada satu tangan Tuhan yang senantiasa menolong anak-Mu. Tuhan taruh iman dan pengharapan yang teguh untuk ia senantiasa melihat bahwa ada satu rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa Bapa bagi setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu Jemaat Karmel yang bekerja di luar, yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan senantiasa menyertai, menolong, dan dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan, Tuhan terus memberkati. Kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini mereka bekerja di luar dan meninggalkan semua keluarga, anak-anak mereka, istri suami mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa bagi setiap orang tua kami dalam gereja.
Baik Papi Surinta, Mama kami sore, Bapak Celsius Hepon, Mama Eta Hepon, dan semua anak-anak Tuhan, orang tua kami yang tidak kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan memberkati, taruh umur yang panjang, taruh iman dan pengharapan yang teguh untuk terus senantiasa melihat pertolongan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam masa tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, Jemaat Karmel yang senantiasa memberikan persembahan mereka, persepuluhan mereka, keranjang Natal, pengucapan syukur, bahkan Eba Mukai untuk pembangunan rumah wakil gembala. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati senantiasa anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan untuk Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi kedua anak-anak Tuhan. Ada satu pengucapan syukur dari keluarga Edimo dan juga pengucapan syukur dari seorang mahasiswa yang tidak menyebutkan namanya. Kami berdoa Tuhan memberkati pribadi mereka, bahkan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa bagi rencana pembangunan rumah wakil gembala. Kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Tuhan akan menyiapkan anak-anak Tuhan yang akan membantu setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk panitia Natal jemaat-Mu, Jemaat Karmel di tanggal 15 Desember nanti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang direncanakan ke depannya, semua yang mengambil bagian dalam rencana Natal ini, kami berdoa Tuhan memberkati terus latihan-latihan yang diadakan dari anak-anak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Supaya rencana Natal di tanggal 15 boleh terlaksana dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami semua diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk Sinode Gereja Kingmi Papua di tanah Papua. Kami berdoa untuk Ketua Sinode dengan semua jajaran dan program kerja mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Klasis Kota Jayapura, Ketua Klasis dan semua jajarannya. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan taruh terus pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk tanah Papua kami. Tuhan berkati tanah kami. Tuhan berkati semua orang yang tinggal di tanah ini. Kami percaya dan yakin bahwa tanah Papua ada dalam rencana dan kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk gubernur dan semua jajarannya. Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Bapa untuk semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan semua evangelis yang melayani di tanah Papua. Tuhan taruh hati yang setia, Tuhan taruh hati yang mengasihi Engkau dan benar-benar rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa bagi hamba-Mu yang akan melayani kami dengan memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Hati kami diteguhkan. Kami terus melihat rencana Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Begitu banyak pergumulan yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tapi kami percaya Tuhan lebih mengenal hati kami. Tuhan lebih mengenal hidup kami. Kami bawa hidup dan kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk 1 minggu lamanya ke depan. Kami percaya dan yakin bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan terus senantiasa menyertai kami dalam menjalani hari-hari hidup ke depannya. Hanya satu yang kami minta Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami yang penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Bapa bagi setiap anak-anak Tuhan yang melayani di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami selanjutnya kami bawa terus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terus Roh Kudus berencana dalam ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa ucapan syukur kami kepadamu. Ini doa pengucapan syukur dan semua doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Kami memohon dengan hati kami Tuhan.
Mari Engkau dengarkan dan Engkau menjawab menurut kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan Bapa dengan doa syafaat kami ini, dengan doa yang sempurna yang Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang telah memimpin kita di dalam doa. Tuhan memberkati. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi, yaitu firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu Kau akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku bersorak, ku nantikan Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, tatkala badai hidup melanda kami, hanya Tuhanlah yang kami harapkan, kami nantikan, kami andalkan. Karena pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi, datang daripada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk ibadah hari ini. Tiba saatnya untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati pemberitaan firman-Mu siang hari ini. Urapi kami semua, buka pikiran, buka telinga, buka hati kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Secara khusus di dalam bulan-bulan Natal ini, kami boleh bersyukur karena Allah mengasihi kami. Yesus lahir ke dalam dunia karena kami semua berharga di mata Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami, berfirmanlah, kami telah siap mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Maleaki. Kitab Maleaki pas di perbatasan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maleaki pasal 4, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kitab Maleaki pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Judul perikop Hari Tuhan. Kita baca bersama 1, 2, 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur karena Tuhan baik, sertai kita sampai di bulan terakhir di tahun 2022 ini. Kalau kita lihat ke belakang, luar biasa. Banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita dapat melewati semuanya itu hanya karena pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu, semua kesaksian yang tadi kita dengar luar biasa. Betapa Tuhan itu sungguh mengasihi kita anak-anaknya.
ada tantangan, ada pergumulan, tetapi kalau mereka dapat menyaksikan kasih Tuhan, ibaratkan ada satu pertandingan yang dapat dilewati dan semuanya hanya memuji-muji Tuhan. Bukan kuat, hebat, gagah, tetapi karena Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini masa Minggu Advent ya, menanti kedatangan Yesus Kristus. Pada kali yang pertama waktu itu, dan kita hari ini juga menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah Bapak Ibu, pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, kitab Maleaki. Nah Maleaki ini kitab yang terakhir, ditulis oleh si Maleaki itu. Dan perhatikan kalau Bapak Ibu lihat dari pasal 1, Maleaki diutus untuk menegur umat Allah, menegur umat Israel itu. Bayangkan nabi yang terakhir, dia datang, dia menegur umat Allah yang sudah hidup sudah sembarangan, hidup sudah tidak lagi berpegang kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu perhatikan pasal 1 itu, Tuhan mengasihi Israel. Lalu ada pencemaran korban-korban yang sudah Tuhan tetapkan, tetapi mereka mencemari semuanya itu. Mereka membawa korban persembahan kepada Tuhan sudah tidak seperti yang seharusnya, tidak seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan, Tuhan atur, Tuhan tetapkan bagi mereka. Sehingga korban memang mereka beri kepada Tuhan, memang korban itu dibakar kepada Tuhan, tetapi korban itu telah menjadi cemar. Korban itu bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi justru menyakiti hati Tuhan. Lalu di pasal 2 lihat murka Tuhan terhadap para imam. Nah para imam yang menjalankan tugas ibadah kebaktian itu juga Tuhan marah kepada mereka. Kenapa? Karena mereka hanya asal-asalan saja. Lalu Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Ada kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan terjadi perceraian. Mereka tidak lagi setia kepada pasangannya. Mereka pergi kepada pasangan, mencari pasangan yang lain. Dan di dalam pasal 3 lihat Tuhan bilang datang menghukum. Lalu sebagaimana yang kita ketahui tentang perpuluhan juga terjadi penyelewengan. Bahwa mereka menipu Tuhan. Mereka sudah diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tetapi persembahan persepuluhan yang mereka bawa itu tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Tidak sesuai dengan takaran yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan bilang, kamu menipu aku. Dan di dalam pasal 4 yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa Yesaya, Nabi Maleaki, Tuhan bilang, kau sampaikan bahwa akan datang hari Tuhan itu. Hari Tuhan yang besar itu. Hari Tuhan yang akbar itu. Hari Tuhan yang ayat 1 dia berkata di situ, hari itu datang, sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Hari Tuhan datang itu menyala seperti perapian. Perhatikan bahwa api, jelas api itu pasti akan membakar. Dan api hari Tuhan datang seperti api yang menyala. Dan lihat bahwa semua orang yang berbuat fasik, semua orang yang berbuat jahat, semua orang yang tidak lagi menghormati Tuhan, yang tidak lagi takut akan Tuhan, ketika hari Tuhan itu tiba, Alkitab bilang catat situ bahwa mereka semua akan terbakar. Dan tidak hanya terbakar, tapi mereka akan dibinasakan. Tetapi lihat bahwa ketika hari Tuhan itu tiba, api itu justru memurnikan umatnya. Justru api itu akan membersihkan, memurnikan umat Tuhan
yang sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu, seperti seorang tukang logam itu ya, dia membakar logam mulia emas itu, semakin dia bakar, semua logam-logam yang lain itu akan meleleh, akan hancur, akan habis. Tetapi logam emas mulia itu semakin dia dibakar, justru dia semakin murni. Dia tidak lagi ada kecemaran yang melengkat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari Tuhan, bagian yang lain Yoel catat bahwa hari Tuhan itu datang, pahlawan pun akan menangis. Dalam perjanjian baru juga Petrus juga mencatat, hari Tuhan itu tiba, semua unsur dunia ini akan hancur, akan lenyap, akan meleleh. Langit, matahari, bulan, bintang, semua akan berjatuhan. Bahkan Bapak Ibu tahu Elon Musk gitu ya, yang dia memprediksikan dengan bumi ini tidak tahu nanti tahun 2000 berapa ke atas itu, dengan adanya panas global kah, rumah kaca kah, bumi ini akan semakin panas. Dan memang kita lihat bahwa hari ini dunia es di kutub utara itu semakin hari dia semakin mencair. Ada daerah-daerah yang pulau-pulau di mana dulu ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan Pulau Jawa, ini ada buku primbon ya, mereka bilang bahwa nanti tahun 2050-an Pulau Jawa itu, bukan Pulau Jawa, Jakarta kan, itu akan hilang lenyap. Nah, hilang lenyap tidak tahu kemana, tenggelam kah, sudah dikemanakan kah, tidak tahu. Nah, tetapi orang-orang yang menulis buku primbon itu, ini orang-orang yang mereka pergi bertapa di gunung, bertapa berbulan-bulan di sana, dan mereka bisa melihat apa yang nanti terjadi. Orang-orang pintar begitu ya. Nah, mereka bertapa di gunung berbulan-bulan dan bisa lihat apa yang terjadi. Waktu mereka lihat, mereka tulis dalam buku primbon itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari Tuhan Maleakhi tulis di sini juga demikian. Bahwa ketika hari Tuhan itu tiba, dia datang seperti nyala api yang akan membakar, yang akan membinasakan. Tetapi hari Tuhan itu juga memang seperti nyala api perapian, tetapi akan memurnikan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Perhatikan di dalam ayatnya yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang, dan seterusnya. Nah, bagi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagimu akan terbit surya kebenaran. Nah, perhatikan bahwa ini adalah suatu pengharapan. Suatu pengharapan tertinggi bagi semua orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan inilah waktunya bagaimana Tuhan memulihkan umatnya, sehingga ada kesembuhan dan keselamatan yang mereka alami. Nah, bagimu akan terbit surya kebenaran. Nah, siapa sebenarnya surya kebenaran ini? Lalu kepada siapa dan tujuan apa terbitnya surya kebenaran ini? Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang kita renungkan. Yang pertama, bagimu terbit surya kebenaran, bahwa surya kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Surya kebenaran itu adalah Kristus. Bapak Ibu, Nabi Maleakhi dia menubuatkan bahwa surya kebenaran itu akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya.
Dan memang benar nubuat ini akan digenapi itu di dalam Yesus Kristus. Kalau kita coba lihat dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 78. Ini nyanyian Sakaria 78 dan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, jadi surya pagi ini menunjukkan kepada Yesus Kristus yang kelak akan dilahirkan. Nah, Yesus menggenapi nubuatan daripada Nabi Maleaki ini. Ada berapa tahun Bapak Ibu Saudara? Ada ratusan tahun, kurang lebih 300-an, 400 tahun antara Maleaki sampai kepada Matius perjanjian baru. Selama sekian ratus tahun ini tidak lagi ada nabi yang diutus. Itu sebabnya disebut sebagai zaman kegelapan. Orang menanti-nantikan datangnya sang pengharapan, sang surya kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, janji bahwa kelak surya kebenaran itu akan terbit. Dan lihat bahwa waktu yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan. Dan janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun mungkin sudah orang sudah melupakannya, orang tidak lagi mengingatnya, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin, pasti akan digenapi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka menanti-nantikan nubuatan itu digenapi. Bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tetapi hampir 400 tahun. Janji tentang surya kebenaran ini terbit bagi umatnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Memang Maleaki di dalam Alkitab ini hanya 1 lembar saja. Tetapi lihat bahwa penggenapan, janji penggenapan Tuhan itu memang kita harus menanti-nantinya. Kita harus yakin dan percaya. Kita harus beriman dan tetap setia menantikan waktu penggenapan janji-janji Tuhan itu bagi kita. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang percaya, yang berharap bersandar kepada Tuhan, pengharapan itu semakin kuat, semakin teguh, walaupun keadaan situasi tidak menentu, tetapi mereka tetap berharap dan percaya bahwa suatu hari nanti surya kebenaran itu akan terbit. Surya kebenaran itu akan bersinar. Dan memang benar, surya kebenaran itulah pribadi Allah kedua, Yesus Kristus. Allah mengutus Yesus itu lahir ke dalam dunia. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan, Kristus diutus oleh Allah Bapa. Datang untuk apa? Datang untuk membinasakan semua perbuatan-perbuatan iblis. Dan kelak melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita melihat bahwa karya keselamatan itu menjadi sempurna. Semua kutuk dosa sudah dipatahkan. Dan semua kelemahan, sakit, penyakit kita sudah ditanggung di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dalam Matius pasal 8 ayat 17, Yesus sudah menanggung semuanya bagi kita. Dan perhatikan bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia benar-benar menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Bahkan Yesus sebagai tabib yang ajaib, sebagai penyembuh yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Bahkan tidak hanya Maleaki, nabi-nabi yang lain pun mereka telah bernubuat, menyampaikan bahwa kelak ada seorang yang akan datang untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan kita. Dan perhatikan bahwa nubuatan-nubuatan itu yang paling tua, yang pertama, nubuatan disampaikan bukan hanya daripada mulut para nabi-nabi yang ada, tetapi dia waktu ada di dalam kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah sendiri telah memberikan satu nubuatan, yaitu protoevangelion, yang artinya bahwa Injil yang pertama, bahwa kelak keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si ular itu. Dan semua itu tergenapi di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Surya kebenaran. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Surya kebenaran inilah Yesus Kristus, Allah yang telah menjelma, datang dan mengasihi kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, surya kebenaran menyatakan keadilan. Lihat bahwa dalam pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nah, di sana Maleaki juga mengungkapkan perbedaan antara orang yang berbuat fasik dan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berbuat kejahatan dengan orang yang hidup takut akan Tuhan. Maleaki pasal 3 ayat 13 sampai 18 tulis tentang perbedaan yang kelihatan, yang nampak, yang bisa kita lihat. Lihat bahwa mereka yang berbuat fasik itu disebut sebagai orang yang gegabah. Orang yang digambarkan seperti jerami yang terbakar, sampai tidak ada akar cabang yang tertinggal. Artinya bahwa mereka akan habis dan lenyap. Sedangkan orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka itu akan menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Bahkan Allah akan mengasihani mereka seperti seorang mengasihi anaknya sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mereka akan terbakar dan lenyap. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, lihat bahwa mereka akan menjadi milik kesayangan Allah. Allah akan mengasihi mereka. Mereka akan dijaga, akan dipelihara, bahkan mereka terjamin oleh Allah sendiri. Nah, dalam ayat 2 pasal 4 itu tadi itu jelas. Kamu yang takut akan namaku. Nah, siapa mereka? Adalah orang-orang yang memang takut kepada Tuhan. Takut di sini bukan seperti takut kepada setan. Takut kepada Tuhan artinya bahwa mereka orang-orang yang hormat kepada Tuhan. Mereka yang takut untuk berbuat dosa. Mereka yang hormat, cinta dan tunduk kepada firman Tuhan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang takut akan namaku. Mereka takut berbuat dosa, takut berbuat kejahatan, takut untuk berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat 2, kamu yang takut akan namaku, kamu, bagimu akan terbit surya kebenaran itu. Dipertegas di dalam ayatnya yang keempat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Nah, orang yang takut akan Tuhan, mereka yang taat kepada Taurat, kepada ketetapan, kepada hukum-hukum yang Tuhan perintahkan. Bagi orang yang beriman akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi lihat bahwa surya kebenaran akan menyatakan keadilan Tuhan.
baik kepada mereka yang berlaku curang, berlaku jahat, berlaku fasik. Hari Tuhan itu akan tiba, dan seperti nyala api di perapian itu akan menghabisi mereka. Tetapi lihat bahwa Tuhan adil bagi orang-orang yang hormat kepada Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hari ini ada di dalam golongan yang mana? Apakah kita ada di dalam golongan orang-orang yang tidak hormat kepada Tuhan? Ataukah hari ini kita ada dalam bilangan kelompok orang-orang yang hormat kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang menghormati firman-Nya dan hidup menyenangkannya? Perhatikan bahwa hari Tuhan itu akan tiba seperti nyala api. Di satu sisi dia akan membakar habis dan melenyapkan. Lihat bahwa tidak ada satupun yang tersisa. Dalam ayat 4 tadi itu ya, ayat berapa? Ayat 1. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tidak ada yang sisa Bapak Ibu Saudara, habis lenyap. Nah kemudian lihat bahwa yang ketiga, surya kebenaran itu adalah Kristus. Surya kebenaran menyatakan keadilan, dan surya kebenaran di sini kita lihat bahwa akan memberikan satu kegirangan, memberikan satu sukacita. Dalam pasalnya yang kedua, bagian B itu, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa memang ada satu sorak kegirangan ketika pemulihan Tuhan itu terjadi. Ketika Tuhan datang dan melawat umat-Nya. Ketika Dia datang untuk mengangkat kita, datang untuk membebaskan kita, datang untuk menerangi hidup kita, datang untuk mengarahkan kita kepada jalan damai sejahtera, jalan yang sesungguhnya, jalan yang Tuhan kehendaki. Akan terjadi suatu pemulihan. Nah, pemulihan yang terjadi itu ditandai dengan adanya suatu pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan lihat bahwa di dalam ayatnya yang ke-6 itu juga jelas di sana. Bahwa Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan sebaliknya, supaya jangan aku datang dan memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, keadaan umat Tuhan, mereka begitu memprihatinkan. Bapak-bapak jalan sendiri, mama-mama jalan sendiri, anak-anak jalan sendiri, keluarga sudah hancur, keluarga sudah berantakan. Bapak punya 01, 02, 03 dan seterusnya. Keadaan pada waktu itu sangat memprihatinkan. Tetapi ketika surya kebenaran itu kelak dia akan tiba, akan terjadi suatu pemulihan, suatu perubahan yang akan terjadi, di mana Tuhan memulihkan hati bapak-bapak, hati anak-anak, hati pribadi-pribadi, seorang kepada yang lain. Dan semua terjadi ketika sang surya kebenaran itu tiba. Surya itu akan terbit, akan bersinar, dia akan menghalau kegelapan. Dan terjadi suatu pemulihan yang luar biasa. Nah, jadi kita lihat bahwa surya kebenaran di sini ini simbol kebenaran. Bahwa pada hari Tuhan kebenaran seperti surya yang mengusir kegelapan keluar, sehingga kegelapan tidak mampu lagi untuk mencekram umat Tuhan, mencekram manusia. Sinar sang surya itu, dia akan menembus semua kegelapan, dosa, sakit, penyakit, semua kutuk-kutuk apapun.
semua akan lenyap ketika sang surya kebenaran itu bersinar. Sehingga yang terjadi adalah umat Tuhan, mereka akan bersukacita, bersorak kegirangan, dan digambarkan seperti anak lembu yang lepas dari kandang. Mereka akan berjingkrak-jingkrak, akan melompat-lompat, akan bersorak-sorak, akan memuji-muji Tuhan, karena Allah telah melawat mereka. Puji Tuhan. Sebelumnya itu mereka ada di dalam sebuah kandang, mereka ada di sana ditawan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika surya kebenaran itu tiba, mereka seperti sudah dibebaskan, sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yesus Kristus itu surya kebenaran. Dia menantikan kita semua untuk datang kepadanya. Sebagaimana Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhatikan Matius 11:28 ini undangan Tuhan Yesus. Mari, hai kamu yang letih, kamu yang lemah, kamu yang berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, seringkali kita di dalam beban yang berat, tekanan, masalah, kita justru mau mencari jalan sendiri. Kita justru menjauhkan diri dari Tuhan. Kita justru melakukan hal-hal yang tidak patut, yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, surya kebenaran itu, Yesus Kristus, Dia mengundang kita semua. Mari, kamu yang letih lesu, kamu yang berbeban berat, oleh karena dosa-dosamu, oleh karena kejahatanmu, karena kedegilan hatimu, karena pemberontakanmu, karena semua ikatan-ikatan, semua hal-hal yang mengikat, yang memperhambakan kita. Mari datang kepada Kristus, datang kepada Yesus, surya kebenaran itu, maka kita akan dipulihkan. Kita akan mendapatkan kelegaan. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, datang kepada Yesus itu langkah. Dan setelah kita datang, mari kita meresponi dengan iman. Dan kita hidup di dalam ketaatan kita. Hidup di dalam ketaatan sebagai wujud hidup yang takut akan Tuhan. Banyak orang datang dipulihkan, beres. Setelah itu mereka lupakan Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dulu waktu mereka susah, mati-matian mereka cari Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan jawab doa mereka, setelah mereka dipulihkan oleh Tuhan, setelah mereka diberkati oleh Tuhan, mereka hilang entah kemana. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita dipulihkan. Setelah dipulihkan, Tuhan mau memakai kita semua untuk menjadi alat pemulihan Tuhan, untuk menjadi alat berkat Tuhan, menjadi alat keselamatan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kebenaran ini menyadarkan kita bahwa hari ini kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Hari terakhir menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus pengharapan tertinggi kita. Kita bisa mengalami sukacita, kegirangan yang sejati, hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain yang dapat menjamin hidup kita selain kita datang hanya kepada Yesus Kristus. Dalam setiap pergumulan hidup kita, sakit penyakit kita, penderitaan kita, kesusahan kita, hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kita, sanggup mengangkat kita, sanggup menyelamatkan, sanggup memberkati hidup kita. Bahkan Dia tidak hanya membereskan semua pergumulan kita hari ini saja.
Hanya Yesuslah satu-satunya pengharapan tertinggi kita akan hidup yang kekal di kekekalan sana. Jangan tinggalkan Yesus, jangan jauh daripada Dia. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, justru hidup kita semakin sulit. Hanya Yesus satu-satunya sumber. Dia itu sumber kita, sumber berkat kita, sumber kemenangan kita, sumber pertolongan kita. Kalau Yesus itu sumber, semakin kita dekat dengan sumber, berarti kita aman. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, semakin kita jauh dari sumber, maka semakin kecil pengharapan kita. Perhatikan hari ini orang-orang yang semakin jauh daripada Tuhan, jauh daripada sumber itu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berpikir bahwa di luar sana itu seperti menjamin hidup kita. Di luar sana seperti akan mendapatkan kebahagiaan, seperti akan mendapatkan jawaban yang kita nanti-nantikan. Tetapi semakin kita pergi, semakin kita semakin jauh, bukan kita semakin naik, tapi kita semakin turun. Kita semakin jatuh, semakin merosot dan terus merosot. Karena apa? Karena kita jauh daripada sumber itu. Mari Bapak Ibu Saudara, hidup yang singkat yang sisa ini, mari kita pakai baik-baik untuk datang kepada surya kebenaran itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus pengharapan tertinggi kita. Berbahagialah setiap kita yang tetap berkomitmen untuk tetap ada bersama dengan Dia, tetap ada dekat dengan Dia. Baik dalam keadaan senang, keadaan yang susah pun kita tetap ada. Tapi jangan karena kita dekat, karena ada maunya saja kita dekat-dekatan sama Dia. Karena ada keinginan-keinginan tertentu saja kita cari Dia, kita mati-matian dengan Dia. Tapi setelah kita dapat, kita lempar Dia, kita buang Dia, kita kasih tinggal Dia. Sama seperti seorang yang mencari pelacur. Bapak Ibu Saudara, seorang mencari pelacur, mati-matian dia kejar berusaha untuk dapat. Tapi setelah dia dapat, dia lempar, dia buang, dia kasih tinggal, dia tidak peduli. Nah, apakah kita mau menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai pelacur dalam hidup kita? Hanya mau kesenangan kita saja. Mari Bapak Ibu Saudara, jadikan Dia adalah pengharapan tertinggi kita. Jadikan Dia satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya kita jadikan Tuhan itu di bibir mulut kita, tetapi hati kita itu jauh daripada Tuhan. Kalau hati sudah jauh dari Tuhan, yang terjadi adalah hidup kita pun akan semakin jauh. Biarlah di menyongsong menyambut bulan perayaan Natal ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada surya kebenaran itu, Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita datang kepada Dia, kita pasti akan dipulihkan. Dan setelah kita dipulihkan, jangan jauh dari Dia, tetap ada di dalam hadiratnya. Dan pemulihan itu hari ini kita semua nantikan. Mungkin hari ini kita rindu untuk mengalami pemulihan di dalam keluarga kita, pemulihan di dalam pekerjaan kita, di dalam ekonomi kita, pemulihan di dalam kesehatan kita, di dalam usaha pekerjaan kita. Perhatikan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang bisa memulihkan hidup kita. Ada satu berita yang saya baca Bapak Ibu. Tahun 2023 itu orang bilang menjelang akhir tahun ini itu ada satu badai yang besar, itu badai 5C. Tidak tahu 5C ini apa. Jadi katanya itu COVID belum pulih-pulih benar.
Ditambah lagi perang Rusia Ukraina yang belum juga berhenti. Ditambah lagi dengan segala macam 5 badai besar di penghujung tahun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga orang bilang bahwa krisis besar-besaran ada di depan. Nah, apa yang mau kita buat? Presiden juga sudah bilang bahwa ya, kita akan hadapi krisis. Papua akhir tahun ini krisis luar biasa. Tidak tahu ya seperti apa. Bapak Ibu lebih tahu. Keadaan begitu sulit, ekonomi sulit, pekerjaan sulit, semuanya serba sulit. Siapa yang mau kita harapkan? Siapa yang bisa kita andalkan dalam hidup ini? Kita harap kepada manusia, kita pasti kecewa. Nah, harapan kita hanya di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengecewakan kita. Perhatikan bahwa di dalam Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, umat Tuhan, anak-anak Tuhan seringkali mengalami krisis, kesulitan, tantangan. Abraham alami krisis kelaparan yang luar biasa. Ishak alami krisis lapar luar biasa. Yakub alami krisis lapar luar biasa. Tapi lihat, Tuhan kasih tinggal ke tidak? Tidak. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Amin. Mari tetap cari Tuhan, jalan sama Tuhan. Kalau jalan sama Tuhan itu aman. Krisis juga, ini berkat. Tapi waktu kita tinggalkan Tuhan, krisis justru membuat kita semakin hancur. Kita semakin berantakan. Bapak Ibu Saudara, krisis itu apa? Krisis itu artinya Kristus itu solusi. Semua bilang Kristus itu solusi. 2, 3. Krisis, Kristus itu solusi. Bagi orang dunia krisis itu menakutkan. Tapi bagi kita Kristus itu solusi. Kiranya Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah surya kebenaran itu akan terbit tepat pada waktunya. Sebagaimana ya Tuhan, nubuatan dalam perjanjian lama telah digenapi lewat kehadiran Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran itu. Hari ini ya Tuhan, dalam semua pergumulan kami masing-masing, biarlah kami tetap bersandar kepadamu. Kami tetap menanti-nantikan Tuhan, karena pemulihan yang sejati datang hanya daripada Tuhan. Situasi, kondisi, semua jalan tertutup. Tetapi ketika surya kebenaran itu terbit, maka ada satu pemulihan, ada sorak kegirangan, ada satu kemenangan, sukacita, sorak-sorak yang besar. Ketika Allah melawat umatnya, surya kebenaran itu bersinar, sehingga semua kegelapan akan berlalu. Kami menerima kemenangan yang besar yang daripada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami, masuk rayakan perayaan-perayaan Natal. Biarlah kami mensyukuri kelahiran Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang akan memerdekakan kami, memulihkan hidup kami, pribadi kami, keluarga kami, semua yang bersentuhan dengan kami. Tuhan sanggup pulihkan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman ini akan memerdekakan kami, membawa kami terus bertumbuh, semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Bapak Ibu, puji Tuhan untuk firman Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memberi untuk Tuhan karena Tuhan telah memberi dan memberkati hari hidup kita. Saya mempersilakan petugas yang mengambil bagian dalam pelayanan kolekte. Kita siapkan nyanyian kemenangan iman 100. Dengar berkenan-Mu turun bagai hujan yang lebat,
menghidupkan padangku, ronda menghibur ya benar. Aku pun ya berkati aku pun. Bapa, jangan kau lewati aku walaupun cemar. Ku tak layak kau dekati, namun rahmatmu besar. Aku pun ya berkati aku pun. Mampirlah ya juru selamat ke dalam hatiku. Ku merindu amat sangat aku pun ya berkati aku. Mampirlah ya Roh mulia, terangi hati hambamu. Saksi Kristus, berilah firman berkuasa dalamku. Aku pun ya berkati aku pun. Amat lama ku tak sadar menyedihkan dirimu dalam duniaku. Aku pun ya berkati aku. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa yang mengasihi kami, yang telah menyatakan dirimu di dalam Yesus Kristus buat kehidupan yang kekal bagi kami anak-anakmu. Terima kasih karena hari ini kami boleh menikmati segala sesuatu yang baik yang telah Tuhan sediakan buat kami sejak kekekalan telah Tuhan nyatakan itu bagi kami anak-anakmu di hari ini. Terima kasih di minggu-minggu yang kami lewati, di waktu yang lalu Tuhan, Engkau begitu nyata di setiap langkah hidup kami. Tuhan sudah memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan telah meluputkan kami dari bahaya. Tuhan sudah hadir di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Tuhan telah memberkati setiap hidup kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga. Terima kasih banyak Bapa, di waktu kami lemah, di waktu kami sakit. Tuhan, Engkau datang dengan kelemah lembutan-Mu, dengan kasih-Mu. Engkau menjamah dan memulihkan kami dari kesehatan sakit kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan yang baru dari Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, di malam yang telah kami lewati, kami Tuhan karuniakan, anugerahkan kami mengalami kebaikan Tuhan. Di hari perhentian Tuhan di hari ini, hari kudusnya Tuhan. Tuhan hadir dan memberkati kami lagi di hari ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Hari ini anak-anak-Mu, kami umat-Mu, kami datang dan membawa persembahan-persembahan kami kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati setiap pekerjaan kami, setiap rumah tangga kami masing-masing. Hari ini kami bawa persembahan kolekte umum, kolekte persembahan syukur kami
kolekte untuk pembangunan rumah Tuhan, rumah wakil gembala Tuhan, kolekte perpuluhan kami bawa kepada Tuhan, kotak 1000, kotak keranjang Natal, dan persembahan syukur. Hari ini kami bawa kepada Tuhan, karena semua yang kami dapat dari Tuhan, semua yang kami peroleh datangnya dari Tuhan. Hari ini kami kembalikan dengan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dengan kasih setia-Mu begitu nyata setiap waktu dari kekal sampai kekal, menyertai dan memberkati hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu kekal ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi berkat buat kami hari ini. Terima kasih ibu-ibu yang telah melayani Tuhan melalui kolekte di hari ini. Berkatilah ibu-ibu, menjadikan mereka menjadi ibu-ibu yang mengasihi Tuhan, ibu-ibu yang menjadi berkat dalam rumah tangga mereka bagi suami dan anak-anak. Pakailah mereka di waktu-waktu mendatang untuk melayani Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pelayanan selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan penggunaan daripada pemberian ini Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, anak-anak-Mu yang mengelolanya. Tuhan memberkati, Tuhan tambahkan hikmat sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Semua ini persembahan kami bawa dan kami letakkan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, dan kami percaya Allah sumber berkat dan kekuatan itu akan terus memberkati hidup kami dan membuat kami kuat mengalami kebaikan kasih Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Tetap Tuhan, Engkau adalah Tuhan bagi kami yang menyertai dan memberkati hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua persembahan ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kolekte bersama-sama ibu-ibu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan bahwa surya itu telah datang dan memberi terang dalam kegelapan. Dan surya itu adalah kebenaran yang memberkati hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita juga percaya bahwa suatu saat Dia akan datang untuk menanya dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapannya. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan nyanyian kemenangan iman nomor 200. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkali tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam kelak, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi
sangka kalah bu, sangka kalah bu, sangka kalah bu, sangka kalah ada. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehadiran penyertaan lawatan-Mu dalam ibadah raya hari ini. Biarlah semua pujian, penyembahan, kesaksian, doa menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Dan semua kebenaran firman yang sudah kami dengarkan, biarlah termeterai dalam hati kami, meneguhkan iman pengharapan, supaya kami hidup semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin berjalan seirama dengan langkah kaki Tuhan. Kami lemah terbatas, kami perlu Tuhan. Tanpa Tuhan hidup ini sia-sia, hidup tidak ada artinya. Situasi dunia menakutkan, tetapi terang Kristus memberi pengharapan kepada kami. Ada jaminan, ada pemeliharaan Tuhan, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti akan melihat mujizat Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tambahkan iman kami semua masuk dalam merayakan perayaan Natal. Biarlah kami akan mengakhiri tahun ini di dalam satu pengharapan bersama dengan Tuhan, mensyukuri semua kebaikan Tuhan di tahun 2022 ini. Dan kami juga ya Tuhan, oleh anugerah-Mu kami akan menyambut tahun yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan, melihat sinar surya itu terbit menerangi kegelapan dunia ini, sampai kami tiba di dalam kerajaan surga, tempat yang senang selama-lamanya. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah melayani, berkati kami semua yang sudah hadir hari ini. Biarlah kami pulang dengan sukacita, pulang dengan berkat pujian, doa, kesaksian firman Tuhan. Demikian ya Tuhan, satu minggu di depan Tuhan sertai kami semua. Luputkan dan pelihara kami dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Roh Kudus pimpin kami, supaya kami jalan semakin dekat dengan Tuhan. Akhirnya ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu jemaat sekalian, pulanglah, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.